pada 1928 sebagai satu rencana atau tajuk rencana dalam majalah Persatuan Indonesia yang ditulis sebelumnya ditulis sebagian oleh Soekarno, terutama dalam satu semacam sambutan untuk terbitnya majalah Persatuan Indonesia di tahun 1928. Soekarno menulis dalam Suluh Indonesia Muda yang kemudian diterbitkan di bawah bendera revolusi dengan berjudul Melihat ke Muka. Ini menjadi satu pembuka untuk segenap perbuatan, daya upaya usaha untuk menuju persatuan dan menuju kemerdekaan Indonesia. Soekarno menyampaikan tentang pentingnya bukan hanya persatuan kebangsaan Indonesia. Yang ingin disampaikan oleh Soekarno juga bahwa ya aksi-aksi nyata itu diperlukan dalam perjuangan kemerdekaan. Dia menerangkan tentang pentingnya mentalitas merdeka. Manusia perlu untuk punya mentalitas merdeka sebelum untuk bisa benar-benar berjuang demi sebuah kemerdekaan. Untuk menjadi merdeka memang harus memiliki mental sebagai orang yang merdeka. Sehingga ada manifesto spiritual politik ya, yang menjadi dasar epistemologis gerakan kemerdekaan Indonesia sejak 1920-an hingga kemudian Indonesia dapat merdeka pada 1945. Jadi kemerdekaan sosial politik itu dimulai dari adanya kebangkitan kesadaran kolektif. Ada banyak contoh-contoh yang diberikan oleh Soekarno tentang roh kemerdekaan, tentang semangat kemerdekaan dalam artian mentalnya dulu yang merdeka, untuk menjadi punya mental yang merdeka. Yang disampaikan antara lain Soekarno menyampaikan roh itu, jikalau roh ini sudah bangun, jikalau roh ini sudah bangkit, maka tiadalah kekuatan duniawi yang dapat menghalang-halangi bangkit dan geraknya, ya, yaitu semangat roh yang merupakan semangat atau mentalitas juang, mentalitas luhur, yang mentalitas merdeka, mentalitas orang manusia yang merdeka. Jadi jika sudah bangkit rohnya, tiada kekuatan duniawi yang dapat memadamkan nyalanya. Dapatlah ditahan alirannya gelombang kekristenan oleh kelaliman dan kekuasaan Nero. Sudah roh dan semangat kekristenan itu bangkit. Kemudian dapatkah ditahan alirannya gelombang kekristenan oleh kelaliman dan kekuasaan Nero? Sudah roh dan semangat kekristenan itu bangkit. Kemudian dapatkah ditahan kekuatannya gelombang keislaman? Sudah roh dan semangat keislaman itu tertanam dan hidup. Dapatkah ditahan majunya demokrasi Perancis? Sudah rakyat Perancis terserapi hati sanubarinya oleh roh kedemokrasiannya. Jean-Jacques Rousseau, yang sebagai penulis, Thomas Carlyle mengatakan boleh ditutup di dalam loteng, ditertawakan sebagai binatang yang kejangkitan syaitan, kemudian disuruh mati kelaparan sebagai binatang buas dalam kerangkengnya, tetapi yang tidak bisa dihalang-halangi membuat terbakarnya dunia. Artinya perlu ada satu semangat roh, ya, mentalitas kemerdekaan kalau kita mau merdeka.
Kalau mau mandiri sudah punya semangat kemandirian dulu. Nah, lantas bagaimana situasi hari ini masyarakat kita, masyarakat Indonesia setelah 81 tahun merdeka? Di usia kita menjelang, bangsa kita menjelang 81 tahun, bagaimana dengan mentalitas bangsa kita? Apakah sudah mencapai mentalitas kemerdekaan? Ketika kita punya mentalitas membandingkan satu sama lain, punya mentalitas yang melihat kesuksesan semata-mata dari satu sudut pandang, satu paradigma, satu mindset yang seragam atau diseragamkan, atau ya menggunakan standar media sosial, standar dunia hiburan sebagai standar utama, bahkan satu-satunya dalam menilai sebuah kesuksesan. Padahal kesuksesan itu tidak seperti yang dibayangkan seperti itu, dan tidak bisa distandarisasi dalam satu pengertian, satu pemahaman. Nah, kita merdeka tidak bisa hanya merdeka secara fisik saja. Kita juga harus merdeka selain fisik dan finansial, juga merdeka secara mental, merdeka secara spiritual, dan merdeka secara moral. Nah, pertanyaan kita hari ini adalah apakah kita sudah benar-benar merdeka, dalam artian mentalitas kita sudah benar-benar menjadi mentalitas orang yang merdeka. Sebagaimana diingatkan oleh Bung Karno, kalau kita mau merdeka, kita harus punya juga mentalitas semangat, keyakinan untuk merdeka.